Selamat pagi semuanya. Saya adalah pemilik dari Kanoman Batik. Nama saya Indrawati. Dulunya nama saya Go Yang Yo. Dari pembatik kami menjadi turunan yang keempat. Dari buyut saya yang namanya Priyatin. Nama batiknya, toko batiknya apa Bu? Kanoman Batik. Sekarang sudah menjadi? Dulu Linas Batik, sekarang saya mendidik anak saya menjadi Kanoman Batik. Mungkin bisa diceritakan Bu, proses peralihan dari Liman Batik ke Kanoman Batik dan sampai sekarang menjadi Liman Batik. Oke. Dulu waktu ayah saya meninggal, sesudah ayah saya meninggal, batik ini diteruskan oleh adik saya yang bernama Yeni Kurniati, membuat namanya Linas Batik. Linas Batik itu dinanya dari nama ibu saya. Ibu saya namanya Lina Jaki, sehingga dipakai nama Linas. Kan yang kita tahu di sini adalah keturunan keempat asli keturunan Tionghoa. Seberapa asli keturunan Tionghoa di sini dan ada berapa macam batik Tionghoa yang ada di sini? Banyak sekali Mbak, karena kami sudah memproduksinya berapa generasi, sehingga kami juga mempunyai koleksi batik-batik yang dari dulu. Kalau saya ditanya sampai berapa lama, karena kami sudah turunan keempat ya Mbak, jadi saya nggak bisa bilang, karena dulu juga ayah saya juga pada waktu mendapatkan izin membuat batik dari Keraton Kesepuhan tahun 1934 5 September. Ada ciri khas khusus nggak Bu antara batik peranakan Tionghoa dengan batik-batik yang dijual di Cirebon selama ini? Ada. Untuk batik peranakan Tionghoa, kalau di Cirebon kita tidak pernah melepaskan juga unsur-unsur dari bunga, binatang, kemudian sio-sio itu, dan gambar-gambar orang-orang Cina zaman dahulu. Tapi kita juga tidak melepaskan dari megamendungnya, karena unsur peranakan Tionghoa yang ada, batik peranakan Tionghoa yang ada di Cirebon ini dulunya tidak lepas dari perkawinannya si Luhun Sunan Gunung Jati dengan Putri Ongtin, di mana megamendung selalu dibawakan, sehingga kita juga pernah membuat juga megamendung satwa. Tetap binatang-binatangnya ada, megamendungnya tetap ada. Sampai saat ini apa batik Tionghoa yang menjadi populer atau menjadi daya tarik tersendiri? Maksudnya batik yang banyak terjual sampai saat ini itu untuk peranakan Tionghoa itu apa? Sekarang ini banyaknya yang terjual yang model-model gambar-gambar orang-orang Tionghoa zaman dahulu, raja-raja zaman dahulu, barongsai, itu yang sekarang sedang ramai dibuat oleh kami. Mungkin bisa disebutkan juga berapa nilai harga jualnya dan berapa lama proses pembuatannya? Proses pembuatannya kurang lebih 4 bulan untuk barongsai. Untuk barongsai 6 bulan, untuk gambar-gambar itu kurang lebih 6 bulan lah kita buat. Harganya di atas 1 juta nanti. Untuk batik peranakan khusus Tionghoa itu artinya. Tapi kalau untuk batik-batik lainnya, mungkin kan di sini produksinya bukan hanya peranakan Tionghoa saja Bu. Ya, kami juga membuat yang lain-lainnya juga. Ada juga yang sampai datang 5 juta, seperti belah ketupat 5 juta lebih. Kemudian ada juga sawat pengantin, sawat romo, itu juga kita buat juga, itu juga harganya juga cukup mahal. Itu berarti bisa di sini juga bisa by request gitu ya, maksudnya pengen motifnya apa aja? Ya, kami bisa menerima order. Kenapa dinamai batik cap Jisho? Karena ada 12 shio guys. So tidak, this one is like sheep, this one is like chicken, and then this one monkey, and then this one is that tiger? This is very important for Chinese. They are dragon. Warnanya merah ya guys, supaya lebih bright.
and then lebih modern guys. Jadi kita anak-anak muda juga bisa pakai ini, nggak seperti orang tua warnanya. Nah, binatang-binatangnya juga warna-warni. Ini udah dimodernisasi nih guys. Ini kita bikin hand. Ini juga bisa untuk perempuan atau laki-laki. Ini prosesnya kurang lebih 6 bulan. Harganya itu sekitar 1,5 gitu. Jadi kan masih bisa untuk kantong anak-anak muda gitu. Guys, ini adalah namanya batik barongsai. Kenapa namanya batik barongsai? Karena ya barongsai itu kan naga. Naganya juga udah di modern, jadi kita nggak takut gitu loh pakai naganya. Naganya udah dengan warna-warna cerah dan ya di sini juga lucu. Tuh, ini untuk tumpangnya ada naga tapi nggak lupa tetap unsurnya dan hidungnya. Nah, ini bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Kita anak muda juga bisa pakai. Di atasnya ntar dipakai kayak baya encim, bawahnya pakai ini, bisa untuk wedding ceremony atau acara siraman juga bisa. Ini prosesnya juga sama, kurang lebih 6 bulan, harganya sekitar 1,5. Jadi nggak begitu mahal, cocok untuk kantong-kantong anak muda. Yang ini namanya Mega Mendung Satwa. Ini betul-betul batik tulis karena prosesnya juga cukup lama. It's about 3 or 4 years. Dan harganya, ini sih harga nyokap-nyokap kita guys. Nggak mungkin kalau kita yang beli harganya sekitar 5 sampai 7 sekian kan. Mana ada kita duit segitu guys kalau yang belum ada kerja. Nah, ini untuk khusus untuk nyokap-nyokap nih. Nyokap-nyokap di rumah suruh pada beli batik. Ini bagus nih. Nah, prosesnya ini cukup lama, 1 tahun lebih. Dan mungkin ibu saya bisa jelasin. Ini batik kuno yang namanya Mega Mendung Satwa. Mega Mendung diilhami dari Mega yang mendung. Kemudian Satwa, kita orang-orang Tionghoa tidak akan lupa dengan Cap Jisho tadi. Cap Jisho adalah 12 sio yang dimana orang-orang Tionghoa kalau lahir pakai tanda-tanda dari binatang-binatang itu, 12 binatang itu. Nah, kita juga tidak akan melupakan untuk Mega Mendung ini selalu ada burung, kupu biasanya dihitung karena dari sampai engtai. Dulu ceritanya sampai engtai, kupu. Kemudian juga ada binatang-binatang kerbau, burung, kerbau, kupu, capung juga ada. Ini diilhaminya dari Putri Ong Teng punya cerita. Jadi ini Tionghoa dapat, Cirebon dapat. Ya, iya, ini dua kolaborasi. Jadi suruh pada nyokap-nyokap kalian pada beli batiknya di sini di Kanoman Batik guys. Bisa buat kain bawahan, bisa buat baju Bisa. kayaknya. Bisa. Iya, tapi Tapi buat kebanyakannya sih pakai dipakai untuk Kain bawahan. Nah, sarung sayang ya karena Iya. selalu pakai tumpal. Ini yang namanya tumpal. Tumpal tuh pinggiran. Karena ini nanti jatuhnya di depan atau di belakang. Ini tumpal. Kalau kain tidak ada tumpal. Kalau kain tidak ada tumpal, bebas kalau kain. Tapi sekarang ini penjahit-penjahit sudah modern, tumpal juga bisa dipakai untuk hem, untuk di depan. Kalau kain seperti ini. Ini perbedaannya, kalau kain seperti ini. Nah, Ini kain. ini yang dinamainya kain tapak banji. Ini juga betul-betul tulis banget. Ini kalau mau tahu dibuatnya kurang lebih ya 2 tahunan kurang lebih. artinya tapak baji sendiri. Ini Pak, tapak baji itu persegi yang dibelah-belah seperti belah ketupat. Corak-corak yang ada dalamnya khas Tionghoanya mana Bu?
ini kebenaran kolaborasi, jadi kebanyakannya granit, lereng. Kalau warna lebih untuk perempuan ya, lebih Iya. untuk perempuan. Ini warnanya untuk Ya karena ini kain kita buatnya. lantai. Oh iya. Tapak Tapi baju. bisa juga sih ini untuk